Tak ada kata mundur sebelum tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai mata kuliah metodologi penelitian dakwah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti mata kuliah metodologi penelitian dakwah untuk mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, sehingga ada sekitar 14 pokok bahasan dan beberapa sub bahasan yang akan kita selesaikan dalam rentang waktu 1 semester. Oleh karena itu, baiklah, mari kita mulai dengan mencoba membahas pembahasan pertama, yaitu pengertian metodologi penelitian dakwah. Pertama, kita akan bicara tentang pengertian metodologi. Metodologi itu terdiri dari 2 kata, yaitu metode dan logos. Sedangkan metode itu sendiri juga terdiri dari 2 kata, yaitu metodos, meta dan hodos. Ya, dari kata metodos yaitu meta dan hodos. Artinya jalan yang harus ditempuh. Jika demikian, maka metode berarti cara yang harus kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke lah, secara etimologi tadi, bahwa kalau dikatakan metode itu adalah jalan harus ditempuh, maka dapat kita katakan secara bahasa bahwa metode itu adalah langkah-langkah atau jalan yang harus dilalui atau cara yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani untuk sampai pada tujuan yang telah kita tentukan. Misalnya, jika kita ingin ke Makassar, maka jalan yang harus ditempuh itu adalah melalui Sumpang Labu. Nah, jadi di sini jalan ini adalah merupakan sarana untuk menyampaikan kita kepada tujuan yang kita ingin capai. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi kalau digabung metodologi berarti ilmu tentang cara. Ilmu tentang jalan yang harus kita tempuh. Ya. Jadi ilmu yang membahas atau ilmu yang mempelajari tentang cara-cara yang harus kita tempuh untuk mencapai suatu tujuan itu disebut dengan metodologi. Ya. Jadi metodologi penelitian dakwah adalah jalan atau cara yang harus kita tempuh, yang harus kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kegiatan penelitian yang kita lakukan. Ya. Jadi sederhana saja bahwa kalau kita mau mendefinisikan secara sederhana apa itu metodologi, berarti adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jika dikaitkan dengan penelitian, maka metodologi penelitian adalah cara-cara yang harus kita tempuh atau ilmu yang membahas tentang cara-cara yang harus kita tempuh, yang harus kita gunakan untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan dalam penelitian yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Nah, jadi sekitar itu tentang pengertian metodologi. Sekarang kita bicara tentang yang kedua adalah pengertian penelitian. Ya. Penelitian ini berakar atau berasal dari kata teliti. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan riset, yang artinya telaah. Jadi penelitian itu adalah mengkaji atau meneliti atau menelaah masalah-masalah tertentu untuk
dicarikan solusi atau jalan keluarnya terhadap sebuah permasalahan yang diteliti. Jadi penelitian itu adalah kegiatan yang sungguh-sungguh, kegiatan yang mengerahkan segala kemampuan kita untuk mencari, untuk mengkaji, untuk membahas suatu objek tertentu atau masalah tertentu. Jadi penelitian itu adalah mengkaji atau menelaah secara mendalam. Jadi kalau dikatakan apa itu metodologi penelitian, maka dapat kita definisikan bahwa metodologi penelitian itu adalah ilmu yang membahas tentang langkah-langkah, tentang cara-cara yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Ya. Jadi sampai di sini kita bisa mengatakan bahwa apapun yang kita gunakan, apapun yang kita tempuh untuk mencapai tujuan, untuk menemukan jawaban dari permasalahan terhadap objek penelitian kita, maka itu adalah bagian dari metodologi penelitian. Selanjutnya, bahwa penelitian atau metodologi penelitian itu sangat urgen. Nah, sekarang kita masuk kepada penelitian dakwah itu sendiri. Nah, penelitian dakwah ini adalah dapat dikatakan bagian dari penelitian secara umum. Ya, secara umum. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang penelitian dakwah, kita tidak bisa lepas dari beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan atau pembahasan-pembahasan tentang penelitian secara umum, khususnya penelitian yang berkisar pada ilmu-ilmu sosial. Karena dakwah pada dasarnya masuk dalam penelitian ilmu sosial. Ya, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang kategori penelitian. Ya. Jadi penelitian dakwah itu bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Atau biasa juga disebut dengan istilah field research untuk penelitian lapangan dan library research untuk penelitian pustaka. Nah, penelitian pustaka itu adalah penelitian yang menjadikan sumber datanya itu diambil dari buku-buku atau karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal yang dipandang representatif. Ya. Sedangkan penelitian lapangan atau field research itu sumber datanya atau data utamanya diambil dari lokasi atau tempat penelitian melalui wawancara, observasi, atau studi dokumentasi atau studi dokumen, arsip-arsip surat-surat yang ada. Nah, dari dua kategori ini, keduanya bisa mempola dalam dua jenis penelitian. Ya. Jadi baik library research maupun field research bisa mempola dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ya. Jadi, ketika kita melakukan penelitian dakwah dengan memilih kategori penelitian pustaka, maka itu sudah pasti kualitatif. Akan tetapi, jika penelitian dakwah yang kita lakukan dengan memilih kategori penelitian lapangan, maka di situ bisa kualitatif dan bisa kuantitatif. Ya. Apa itu penelitian kualitatif dan apa itu penelitian kuantitatif? Ya. Jadi penelitian kualitatif itu adalah data-datanya bersifat kualitatif. Analisisnya juga secara kualitatif. Sedangkan penelitian kuantitatif, data-datanya bersifat kuantitatif.
Ya, dengan menggunakan metode yang telah disepakati. Karena masing-masing antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif mempunyai metode tersendiri. Keduanya dipandang sah, keduanya dipandang benar sepanjang kita konsisten menggunakan metode itu. Ya. Jadi kalau penelitian kualitatif kita selalu berdasar pada kualitasnya. Ya. Misalnya, mengapa terjadi kecelakaan remaja? Maka kita cari datanya melalui wawancara, melalui observasi dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi bukan berdasarkan banyaknya, tapi kualitas jawaban yang menjadi penekanannya. Berbeda mungkin dengan penelitian kuantitatif. Itu analisisnya dan penarikan kesimpulannya didasarkan pada jumlah atau banyaknya orang yang memberikan jawaban setuju atau tidak setuju. Ya, itu. Misalnya, apakah saudara setuju kalau perkuliahan dilaksanakan secara offline? Offline. Ya. Jadi misalnya kalau 20 responden, 15 yang menjawab setuju, 5 tidak setuju, maka yang menjadi kesimpulan kita, menjadi rekomendasi kesimpulan kita adalah setuju. Karena 15 jumlah orang yang memberikan jawaban setuju itu lebih banyak daripada yang tidak setuju. Sehingga kesimpulan kita bahwa pelaksanaan perkuliahan itu dilakukan secara offline. Ini berbeda dengan penelitian kualitatif. Walaupun 15 orang yang menjawab setuju, hanya 5 orang yang menolak, tapi yang 5 orang ini adalah profesor. Maka kualitas jawaban profesor tentu berbeda dengan kualitas jawaban orang yang bukan profesor. Atau mungkin tamat SMA saja, atau akan tidak sekolah. Nah, itu kuantitatif dengan kualitatif. Jadi berdasarkan kualitasnya atau berdasarkan jumlahnya atau kuantitasnya. Ya. Jadi saya ulang kembali bahwa untuk kategori penelitian library research itu semuanya atau hanya bisa dilakukan secara kualitatif. Sedangkan kategori penelitian lapangan bisa kualitatif dan bisa kuantitatif. Saya kira itu untuk sementara mata kuliah kita tentang metodologi penelitian dakwah. Insya Allah pada waktu yang akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Demikian, Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.